Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal unboxing sebuah smartphone kelas menengah premium yang ya sebenarnya nggak baru-baru amat. Ini adalah Oppo Reno 5. Ini awalnya saya mau beli Oppo Reno 5F yang baru aja rilis, tapi setelah saya lihat perbandingan harga dan spesifikasinya, sepertinya saya lebih tertarik dengan Oppo Reno 5 ini. Salah satu keunggulan smartphone ini adalah layarnya ini sudah berteknologi AMOLED dan refresh rate-nya itu sudah 90 Hz, jadi bakalan lebih mulus tampilan animasinya. Kemudian baterainya itu udah pakai fast charge dengan tenaga 50 watt, jadi ngecasnya bakal cepet banget juga. Dan tentu saja kameranya mungkin menarik banget karena quad kamera dengan kamera utama 64 megapiksel. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana daleman dari Oppo Reno 5 ini. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini Oppo Reno 5-nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya? Nih saya dapat perdana dari Smartfren bosku dengan kuota 360 GB. Kemudian di sini kita lihat ada kartu garansi dan ini buku petunjuknya. Kemudian di sini ada SIM card ejector dan kita dapat silicone case. Kemudian ini adalah smartphone Oppo Reno 5-nya. Kemudian kita dapat kepala charger. Ini dayanya maksimal 65 watt ya. Kemudian kita dapat headset. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian Oppo Reno 5. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Oppo Reno 5-nya yang sudah saya lakukan unboxing. Dan ini adalah penampilan casing belakang dari Oppo Reno 5. Kita lihat sekilas keren banget, warnanya itu bergradasi dan saat terkena cahaya bisa berubah warna. Tergantung pantulan cahayanya, bisa jadi biru, bisa jadi orange, bisa jadi kuning, dan keren banget. Jadi setiap terkena pantulan tuh warnanya beda-beda. Ini mengingatkan saya dengan casing belakang Vivo V20 2021, tapi ini ternyata finishingnya nggak semewah Vivo V20 2021 yang pakai kaca. Yang ini finishingnya itu gimana ya, kayak sandblasting gitu ya. Di sini kayak sandblasting dan di sini nggak licin, ada semacam kayak tekstur lembutnya gitu. Jadi impresi awal memang nyaman digenggam ya. Waktu digenggamnya itu nyaman, nggak licin, tapi kesannya nggak terlalu premium. Kemudian kita lihat di sini frame-nya ini kalau dilihat dari ketuk-ketukannya sepertinya frame-nya terbuat dari bahan metal apa plastik ya. Tapi dilihat dari suaranya sepertinya sih metal dan cukup solid build quality-nya. Dan kita lihat di sini susunan kameranya seperti ini dengan housing yang terbuat dari plastik juga. Kemudian kita lihat dari sisi depan nggak jauh beda dengan smartphone lain. Yang di sini ada punch hole-nya. Ada lubang kamera depannya, di sini ada punch hole-nya. Oke, impresi awal desainnya cukup menarik, tapi ketika digenggam nggak terlalu premium rasanya. Kemudian ukurannya itu tipis dan ringan, build quality-nya solid dan sama sekali nggak ada kesan kriat-kriatnya. Ini solid banget. Oke, kita lihat dari sisi depan, di sini ada earpiece, di sini ada lubang kamera depan, sementara di bawahnya tidak ada tombol atau port apapun. Kemudian kita lihat dari sisi bawah, di sini ada speaker grill, port USB Type-C, dan di sini ada mikrofon, dan di sini ada port audio 3,5 mili. Sementara di sisi atas ini hanya ada mikrofon yang kedua. Kemudian di sisi kanan, di sini ada tombol power. Dan kita lihat di sisi belakang, di sini ada 4 buah kamera dilengkapi dengan LED flash, dan di sini ada logo Oppo. Nah, di sini sisi kiri kita lihat ada tombol power dan di sini ada slotnya. Kita coba buka. Oppo Reno 5 ini mengusung triple slot, jadi kita bisa menggunakan 2 SIM aktif bersamaan dengan micro SD. Oke, impresi awal smartphone ini tipis, ringan, solid, keren, tapi build quality-nya saya rasa tidak terlalu mewah ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroan dari Oppo Reno 5 ini. Saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Oppo Reno 5-nya sudah saya lakukan setup.
dan ini tampilan antar mukanya. Ini buat teman-teman yang udah biasa pakai Oppo Reno atau mungkin Oppo seri lainnya, mungkin gak asing lagi dengan tampilan ColorOS 11 nya ini. Dan ini menggunakan layar berjenis Super AMOLED. Ini kita lihat viewing angle-nya luas. Jadi kalau dilihat dari sudut-sudut ekstrim pun masih oke. Dan layarnya ini benar-benar vivid, vibran banget, khas layar AMOLED, dan dia bisa menampilkan warna hitam yang pekat. Selain itu layar AMOLED juga memiliki kelebihan di konsumsi daya yang lebih efisien, dan di sini respon touchscreen-nya juga cukup responsif. Jadi cukup cepat ya, jadi nggak ada delay. Dan ini refresh rate-nya adalah 90 Hz. Di sini kita bisa lihat, kita bisa memilih menggunakan refresh rate 90 Hz atau 60 Hz. Jadi kita bisa memilih sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh yang mulus, kita pilih 90 Hz. Kalau kita butuh baterai yang lebih hemat, kita bisa menggunakan 60 Hz. Berikutnya kita lihat tampilan antarmuka ColorOS 11 ini cukup simple dan menarik. Dan di sini cukup rapi tampilannya ya. Dia tidak dilengkapi dengan app drawer, jadi semua aplikasi yang terinstall langsung tampil di layarnya. Dan kita lihat aplikasi bawaannya, ini ada Google Apps, kemudian beberapa aplikasi bawaan seperti TikTok, Facebook, Lazada, WhatsApp, dan kemudian ada App Market, itu semacam Play Store-nya Oppo. Kemudian di sini ada WPS Office, iQIYI, Netflix, dan Snapchat. Kemudian di sini juga ada JNT aplikasinya. Ini jadi bloatware-nya ini lumayan standar aja, nggak terlalu banyak, dan beberapa bisa dihapus kalau nggak kepake. Ini berdasarkan informasi dari Device Info HW ini, Oppo Reno 5 ini sudah mengusung Android 11, dan di sini terlihat resolusi layarnya itu Full HD. Kemudian dia ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 720G dengan RAM sebesar 8 GB. Ini tampilannya, informasinya. Kemudian RAM yang tersisa itu masih sekitar 4 GB, jadi lumayan ya. Ini smartphone Oppo Reno 5 ini dilengkapi dengan memori internal 128 GB, dan di sini memori yang kosong adalah 111 GB. Selain itu Oppo Reno 5 juga menggunakan ColorOS versi 11.1 dan basis Android-nya adalah Android 11. Ini udah versi Android yang terbaru, bentar lagi keluar Android 12. Di sini fitur keamanan dari Oppo Reno 5 ini cukup lengkap, ada fingerprint sensor, ada face unlock, dan fingerprint sensornya ada di layarnya. Salah satu keunggulan dari Oppo Reno 5 ini adalah kemampuan kameranya. Dia dilengkapi dengan 4 buah kamera belakang, yang kamera utamanya itu resolusi 64 megapiksel, kemudian kamera ultrawide 8 megapiksel, dan 2 kamera tambahan itu 2 megapiksel, yang satu untuk depth sensor, yang satu untuk makro. Dan kemudian di pojokan sini adalah kamera depan dengan resolusi 44 megapiksel. Jadi kemungkinan akan memuaskan banget buat teman-teman yang suka selfie. Ini kita buka aplikasi kameranya Oppo Reno 5. Ini sekilas mirip dengan aplikasi kameranya Realme, tapi sedikit berbeda. Dan di sini kita lihat ada pengaturan flash, HDR, AI, dan di sini ada filter. Kemudian di sini ada untuk mengatur pengaturan teknis lain seperti watermark, shutter sound, composition, dan banyak pengaturan lainnya. Kemudian kita lihat di sisi bawah ini ada beberapa mode yang bisa kita pilih, ada night, ada video, ada foto, kemudian ada portrait. Kemudian di sini ada beberapa mode yang bisa kita pilih, ada dual view video, slow motion, ada time lapse, IMX portrait, kemudian ada expert mode, ada extra HD, kemudian di sini ada panorama, ada text scanner, ada makro, juga ada stiker dan solo templates. Dan di sini kita coba mode expert, kita bisa mengatur ISO, shutter speed, white balance, autofocus, dan EV. Kemudian di sini kita lihat ada mode night yang dedicated, dan di sini ada pengaturan untuk mengaktifkan beautify, dan di sini ada titik untuk mengubah ke lensa ultrawide. Sini ada zoomnya 2-5 kali. Ini zoomnya ini ada zoom digital ya, bukan zoom optical. Dan di sini ada shortcut untuk mengaktifkan Google Lens. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana kemampuan kamera dari Oppo Reno 5 ini. Kita coba lakukan jepret dulu. Ya, berikut ini adalah hasil jepretan dari smartphone Oppo Reno 5. Ini hasilnya cukup bagus ya, detailnya dapat.
warnanya, saturasi warnanya juga cukup akurat. Dan di sini kita lihat ketika di zoom baru terlihat ada sedikit noise. Ini bisa dimaklumi karena kondisinya memang malam hari. Dan kita lihat ketajamannya juga oke. Kemudian untuk lensa ultrawide, di sini saturasi warnanya masih cukup akurat dan detailnya mungkin ya agak kurang karena resolusinya cuma 8 megapiksel. Kemudian di sini ada mode makro. Ini makro dedicatednya ini ternyata nggak terlalu menyenangkan ya, namanya juga cuma resolusi 2 megapiksel sama seperti kamera yang lain, kurang memuaskan untuk yang dedicated makro. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana kamera depan yang resolusinya 44 megapiksel. Kita coba untuk jepret terlebih dahulu. Ini adalah hasil jepretan kamera depan Oppo Reno 5 yang resolusinya 44 megapiksel. Ketika di zoom begini detailnya masih dapat. Warnanya juga cenderung lebih soft ya. Kemudian di sini kita lihat detailnya memang efek beautify-nya itu memang terlihat banget karena di sini jerawat saya hilang semua, terlihat lebih mulus dari aslinya, tapi detailnya masih bagus, warnanya pun juga masih bagus, dan kulit saya lebih putih dari aslinya. Oke, impresi awal kamera depannya cukup menarik. Oke, berikutnya kita coba kualitas suara speaker dari Oppo Reno 5 yang berada di bawah ini. Speakernya cuma ada satu, kita coba putar. Oke, ini ringtone yang dihasilkan itu lumayan jernih dan cukup keras suaranya ya. Mungkin udah cukup memadai untuk mendengarkan musik, tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan speaker stereo, padahal para pesaingnya sudah mulai dibekali dengan speaker stereo. Oke, impresi awal smartphone Oppo Reno 5 ini merupakan salah satu smartphone menengah yang cukup menonjolkan fitur kameranya. Selain itu dia juga dilengkapi dengan fitur VOC flash charge yang dayanya itu sampai 50 watt, jadi kita bisa ngecas penuh itu kurang dari 1 jam udah penuh. Belum lagi layarnya itu udah AMOLED dengan refresh rate hingga 90 Hz, jadi animasi berasa lebih mulus. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan mengenai Oppo Reno 5. Review lengkapnya akan di blog. Sampai jumpa dan terima kasih.